Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi dengan mata kuliah Embriologi. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran mengenai perkembangan zigot, pembelahan sel, dan blastulasi. Sebelum memasuki pembahasan yang pertama, di sini kita harus mengetahui apa itu zigot. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin atau sel ovum dan sel sperma yang telah masak. Zigot ialah sebuah proses perkembangbiakan sebelum janin atau calon jenis atau embrio pada rahim perempuan. Yang lama-kelamaan zigot ini akan berkembang menjadi janin dan embrio yang lalu akan dilahirkan menjadi bayi. Pembahasan pertama yaitu perkembangan zigot. Setelah terjadi fertilisasi, zigot pada manusia akan berkembang menjadi organisme multiseluler melalui tahap-tahap perkembangannya. Perkembangan tersebut melalui pola dasar tertentu yang dapat dibagi beberapa tahap yaitu tahapan yang pertama yaitu fase morula. Morula adalah pembelahan sel yang terjadi setelah sel berjumlah 32 sel dan berakhir bila sel sudah menghasilkan sejumlah blastomer yang berukuran sama akan tetapi ukurannya lebih kecil. Sel tersebut memadat untuk menjadi blastodik kecil yang membentuk dua lapisan sel. Pada saat ini ukuran sel mulai beragam. Sel membelah secara melintang dan mulai membentuk formasi lapisan kedua secara samar pada kutub anima. Stadium morula berakhir apabila pembelahan sel sudah menghasilkan blastomer. Blastomer kemudian memadat menjadi blastodis kecil membentuk dua lapis sel. Pada akhir pembelahan akan dihasilkan dua kelompok sel. Yang pertama, kelompok sel utama atau blastodrem yang meliputi sel-sel formatik atau gumpalan sel-sel dalam inner mass cells, fungsinya membentuk tubuh embrio. Kedua adalah kelompok sel-sel pelengkap yang meliputi tropoblast, periblast, dan auxiliary cells. Fungsinya melindungi dan menghubungi antara embrio dengan induk atau lingkungan luas. Tropoblast melekat pada dinding uterus. Sel-selnya memperbanyak diri dengan cepat dan memasuki epitelium uterus pada tahap awal implantasi. Setelah 9 hari, seluruh blastokista tertahan dalam dinding uterus. Sewaktu ini berlangsung, sel-sel yang berada di sebelah bawah dari massa sel dalam menyusun diri menjadi suatu lapisan yang disebut endodrem primer yang akan membentuk saluran pencernaan makanan. Sel-sel sisa dari massa sel dalam memipih membentuk suatu keping yaitu keping embrio. Antara keping embrio dan tropoblast yang menutupi timbulnya suatu rongga atau rongga amnion berisi cairan. Dinding rongga yaitu amnion menyebar mengelilingi embrio dan dikelilingi bantalan yaitu cairan amnion. Dan berikut gambar-gambar yang berkaitan dengan morulasi. Kedua yaitu fase blastula. Blastulasi adalah proses yang menghasilkan blastula yaitu campuran sel-sel blastodrem yang membentuk rongga penuh cairan sebagai blastozoel. Pada akhir blastulasi, sel-sel blastodrem akan terdiri dari neurel, epidermal, notochordal, mesodermal, dan endodermal yang merupakan bakal pembentuk organ-organ. Dicirikan dua lapisan yang sangat nyata dari sel-sel datar membentuk blastozoel dan balastodis berada di lubang vegetal berpindah menutupi sebagian besar kuning telur. Pada blastula sudah terdapat daerah yang berdiferensiasi membentuk organ-organ tertentu seperti sel saluran pencernaan, notochord, saraf, exodrem, ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Pada manusia, hasil pembelahan berbentuk suatu bola padat atau morula,
Lapisan luar dari blastula ini membentuk lapisan yang mengelilingi embrio sebenarnya. Sedangkan embrio dibentuk dari bagian morula atau inner kelsmas atau massa sel dalam atau lapisan luar atau tropoblas pada satu sisi massa sel dalam melepaskan diri, membentuk suatu bentuk yang mirip suatu blastula dan struktur ini disebut sebagai blastokista embrio akan menempel dan menetap pada dinding uterus untuk periode waktu tertentu. Di tempat di mana embrio akan mendapatkan makanan sampai dilahirkan. Berikut adalah gambar terkait blastulasi. Gambar yang pertama yaitu fase awal blastula, yang kedua pembentukan rongga blastozoel, dan yang ketiga blastula dan bagian-bagiannya. Fase yang ketiga yaitu fase gastrula. Gastrulasi merupakan proses di mana sel-sel berkembang dan bermigrasi dalam embrio untuk mengubah massa sel dalam tahap blastokoista menjadi embrio yang berisi 3 lapisan germinal primer. Migrasi sel-sel tersebut terjadi secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan morfogenik. Hasil penting gastrulasi adalah bahwa beberapa sel padat atau dekat permukaan blastula berpindah ke lokasi baru yang lebih dalam. Hal ini akan mentransformasikan blastula menjadi embrio berlapis 3 yang disebut dengan gastrula. Saat blastula terimplantasi di uterus, massa sel bagian dalam membentuk cakram pipih dengan lapisan sel bagian atas atau epiblast dan lapisan sel bagian bawah atau hipoblas. Lapisan-lapisan ini homolog dengan lapisan pada cakram embrio burung. Seperti pada burung, embrio manusia akan berkembang secara keseluruhan dari sel-sel epiblast. Sementara sel-sel hipoblas membentuk kuning telur atau yolk sac. Gastrulasi terjadi melalui pergerakan ke arah dalam sel-sel lapisan atas melalui primitive streak untuk membentuk mesoderm dan endoderm. Ketiga lapisan yang dihasilkan oleh gastrulasi itu adalah jaringan embrio yang disebut sebagai ektoderm, endoderm, dan mesoderm, yang secara kolektif disebut juga jaringan germinal embrio. Ektoderm membentuk lapisan luar gastrula, endoderm melapisi saluran-saluran pencernaan embrio, dan mesoderm mengisi sebagai ruangan di antara ektoderm dan endoderm. Pada akhirnya, ketiga lapisan tersebut berkembang menjadi bagian tubuh individu dewasa. Dalam proses gastrulasi terjadi beberapa gerakan morfogenik. Gerakan-gerakan morfogenik tersebut antara lain adalah seperti gambar di samping. Penataan dan pergerakan sel yang terjadi dari bentuk blastula menjadi gastrula melibatkan mekanisme seluler yang luar biasa, yaitu yang pertama, perubahan dalam motilitas sel, yang kedua, perubahan dalam bentuk sel, dan yang ketiga, perubahan dalam adhesi seluler atau penempelan dari sel ke sel lain atau ke matriks ekstraseluler. Adapun hasil akhir dari proses gastrulasi ini adalah yang pertama, menghasilkan gastrula embrio berlapis 3 atau 3 lapisan germinal dengan rongga pencernaan rudimenter atau arkenteron. Yang kedua, 3 lapisan germinal hasil gastrulasi menjadi ciri umum perkembangan pada sebagian filum hewan, yaitu tipe tubuh tripoblastik. Dan yang ketiga,
Ketiga lapisan tersebut atau ektoderm, endoderm, dan mesoderm akan berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ dalam sistem tubuh dewasa. Baiklah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Sel yang dihasilkan adalah sel anak yang memiliki otonomi sendiri. Sel yang pertama yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan tipe ini menghasilkan dua sel anak yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Dan kedua sel anakan mempunyai susunan genetik sama dengan jumlah kromosom yang sama dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah 2N atau diploid yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Pada tahap akhir pembelahan mitosis atau fase telofase, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi sebagai membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Fase-fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis adalah yang pertama, profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom, dan yang kedua, metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang keempat, telofase. Membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai meregang. Dan ini merupakan gambaran dari mitosis. Yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah sel yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Pembelahan sel meiosis ini disebut pembelahan reduksi. Fase pembelahan meiosis hampir sama dengan fase pembelahan mitosis. Namun meiosis berlangsung dalam dua tingkat yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah yang pertama profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan berbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Yang kedua, metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Fase pembelahan meiosis 2. Profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan.
Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Yang kedua, metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Berikut merupakan gambaran dari meiosis. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu blastulasi. Blastulasi adalah proses terbentuknya blastula pada embrio. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus. Terbentuklah rongga ataupun celah di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuning telur. Rongga ini makin lama makin membesar dan berisi cairan. Embrio yang sudah memiliki rongga ini disebut dengan blastula, sedangkan cairannya disebut blastozoel. Dapat kita lihat dari gambar tersebut telah jelas yang mana blastula dan blastozoel. Sekian pembahasan tentang pembelajaran ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.